Pokoknya hadis itu hanya berhenti pada basyiru wala tunafiru, wa yassiru wala tu'assiru, hanya itu tak. Apalagi kata alimu tidak ada. Kata alimu tidak ada. Kemudian kalau kita tadi di kalimat akhir ada tulisan wa idza ghadiba ahadukum, ghadiba ahadukum fal yaskut gitu ya. Coba kita cari kata kunci itu. Nah ini. Oh ini. Nah ini ada di Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, ketemu. Ini hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah sami'tu Laisan Tawus an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Ini wa idza ghadiba ahadukum fal yaskut. Nah ini ada di musnadnya Ahmad bin Hambal. Nah coba kita buka di musnadnya Ahmad bin Hambal. Ini ilmu dirayah. Nah ternyata hadisnya ada warna birunya, ada yang dhaif. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan meriwayatkan kepada Alais bin Abi Sulaim atau Salim. Kemudian Alais meriwayatkan kepada Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj meriwayatkan pada Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far meriwayatkan pada Ahmad bin Hambal. Nah, ini sekarang kalau kita lihat Ahmad bin Hambal sikoh, Muhammad bin Ja'far sikoh, Syu'bah bin Hajjaj sikoh, Lais bin Abi Sulaim kita lihat di Jarh wa Ta'dilnya, ini informasi rawinya. Kemudian kita lihat di Jarh wa Ta'dilnya, semuanya mengatakan dhaif gitu. Dhaif semuanya. Lais bin Abi Sulaim ini dhaif dia. Berarti hadis ini dhaif. Ajarkanlah, gembirakanlah, wala tu'assiru, dan jangan dipersulit. Wa idza ghadiba, dan apabila kalian salah satu dari kalian marah hendaknya diam. Hadisnya dhaif saudara-saudara. Tetapi kalau yang tadi yang basyiru tadi, hadis yang basyiru ini kayak insya Allah ini sahih di dalam kitab Sahih Muslim ini ya. Di dalam kitab Sahih Muslim kita lihat. Nah ini sahih. Ini sahih sebetulnya. Tetapi konteksnya itu bukan pada masalah mengajar. Konteksnya tidak pada soal mengajar, tapi konteksnya adalah ketika memberikan tugas-tugas tertentu. Apabila salah seorang di antara kalian itu memberikan tugas tertentu pada teman kalian yang lain, maka mudahkanlah, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan ditakut-takuti. Tadi bukan dalam konteks mengajar. Kalau dalam konteks mengajar tadi itu hadisnya diriwayatkan di Ahmad bin Hambal, Imam Hambali itu, tetapi ternyata derajatnya dhaif. Itu sebetulnya hadisnya Ahmad bin Hambal itu dia mengkompilasi 2 hadis dia sebetulnya, atau malah 3 hadis. Jadi dia mengkompilasi basyiru wala tunafiru wa yassiru wala tu'assiru, itu yang pertama. Kemudian dia mengkompilasi juga hadis tentang larangan untuk tidak marah. Coba ini tadi saya ulangi ya, idza ghadiba ahadukum. Nah ini saya cek idza ghadiba ahadukum. Nah ini di kitabnya Sunan Abu Dawud ya, kita bisa lihat. Coba. Nah kalau di sini ini hanya spesifik membicarakan tentang sikap orang yang kalau orang sedang marah itu Rasulullah mengambil sikapnya seperti apa, itu dijelaskan di sini. Idza ghadiba ahadukum
wa huwa qaimun falyajlis dan sebagainya. Ini sebetulnya Rasulullah ketika memberikan tips bagaimana ketika marah. Wa tiba ahadukum falyaskut. Falyaskut. Ini saya. Nah, ini asalnya jadi mereka menggabungkan beberapa hal. Jadi kalau yang tadi idza ghadiba ahadukum gitu, di dalam pencarian tadi kita sudah temukan. Nah, aslinya ini hadisnya itu apabila salah seorang dari kalian marah maka duduklah. Apabila masih marah juga terlentanglah, duduklah, begitu. Kemudian ada hadis dengan bahasa yang lain mengatakan kalau sedang marah lebih baik diam. Nah, ini yasiru wala tu'asiru wa idza ghadiba falyaskut, begitu. Jadi sebetulnya ini hadis-hadis. Jadi kalau kita mempelajari ilmu matan hadis itu, kita akan melihat bahwa hadis itu terkait satu sama lain dan temanya itu berbeda-beda, begitu. Gabung-gabung matannya itu, redaksinya itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, itulah yang harus kita perhatikan gitu dalam mempelajari ilmu mustalah hadis itu, seperti itu. Gitu ya. Nah, saya kira itu sudah cukup untuk hadisnya yang pertama. Nah, hadis yang kedua yaitu berbunyi begini. Ini atau itu hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, ya. Nu'man bin Bashir suatu ketika di atas mimbar berkata, sesungguhnya bapakku ketika aku menikah itu memberikanku mas kawin untuk diberikan kepada mempelai perempuan. Lalu kemudian ibuku itu tidak setuju sebelum Rasulullah menjadi saksinya, menjadi saksi. Lah ketika disampaikan kepada Rasulullah bertanya, karena mas kawin yang diberikan oleh bapaknya Nu'man bin Bashir ini sangat sangat banyak. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, loh, sampean nggak biasanya memberikan itu? Anak-anak sampean yang lain yang selain Nu'man bin Bashir itu ketika menikah, ceritanya Nu'man bin Bashir ini anak dia anak yang bungsu, begitu. Ini ceritanya anak yang lain juga dikasih mas kawin begini enggak? Apa mereka cari sendiri? Ya, kemudian dijawab, ya enggak. Yang lain itu dulu ya mencari mas kawin sendiri. Kalau Nu'man bin Bashir ini saya yang memberikan. Nabi Muhammad berkata, "Fatakullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Yo nek ngono yo aja ngono. Lali anakmu kuwi sing liyane yo ora mbok wae, ya aja sing siji iki mbok wae, engko ndadekne kecemburuan sosial ngono. Maka kemudian kembalilah orang tuanya itu, terus mas kawinnya itu tidak jadi diberikan untuk Nu'man bin Bashir kepada mempelai perempuan. Jadi begitu. Nah, kenapa ini saya bawa ke dalam konteks etika seorang pendidik, ya karena orang tua itu tugasnya didik anak. Saya pikir bahwa seorang pendidik itu harus memiliki prinsip keadilan, harus berbuat adil terhadap peserta didiknya. Itu tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Begitu. Nah, mari coba kita lihat hadisnya ini. Wa'dilu baina auladikum. Nah, coba kita cari dengan kata kunci auladikum.
Ya.